siapa? Imam. Ini? No? Si? Ini? Darmawan. Oh, Pak Juan ini yang cukur ya? Oh, yang motor. Ini yang punya apa? Korban yang meninggal ini? Oh, yang ini diparkirkan. Baik, terima kasih rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih rekan-rekan pers, media yang sudah hadir pada hari ini. Saya bersama Kasat Reskrim dan para kanit KPO dan anggota Reskrim dengan juga terduga tersangka yang di belakang saya, pelaku 170 ya, 170 ayat 2 huruf 3 ya, ini bersama kami hadir di tempat ini pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Hari ini kita melaksanakan press release perkara ungkap perkara pidana pengeroyokan yang menyebabkan korban meninggal dunia yang terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 18.30 waktu Indonesia Barat menjelang maghrib di Desa Tanjung Tambak, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir. Oleh hasil penyelidikannya dari Polsek Tanjung Batu dan Satreskrim Polres Ogan Ilir. Ya, dalam hal ini Polsek Tanjung Batu ini unit reskrimnya. Berdasarkan nomor polisi LPB 16 Romawi 2 2023 SPKT Polres Ogan Ilir Polda Sumatera Selatan tanggal 2 Februari 2023 pada hari Selasa tanggal 31 Januari sekira pukul 18.30 waktu Indonesia Barat di tengah kebun karet yang beralamat di Desa Dusun 1 RT 01 Desa Tanjung Tambak Kecamatan Tanjung Batu Ogan Ilir dengan pelapor kakak korban atas nama Pak Edi Supardi bin Sudirman umur 57 tahun dengan alamat Dusun 2 Desa Sukaraja Baru Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir dengan korban meninggal dunia adik korban atas nama Eko Hardiansah bin Sudirman umur 34 tahun, pekerjaan wira swasta, Dusun 1 Desa Kerinjing Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir, di mana pada kejadian ini ada beberapa saksi yang kami minta keterangan dan yang ada pada saat kejadian, yakni anggota Polri atas nama Pak Dion Arista, kemudian pada waktu itu KSPKT Polsek Tanjung Batu yang langsung datang ke TKP, kemudian Pak Kowasi anggota Polri yang merupakan anggota unit reskrim Tanjung Batu yang datang ke TKP bersama KSPKT Polsek Tanjung Batu. Kemudian Saudara JP bin Abu Tholib 49 tahun sebagai pemilik tempat pangkas rambut ya, di mana terjadi pencurian sepeda motor. Kemudian Oka Saputra bin Sulaiman warga Tanjung Tambak 32 tahun yang melihat kejadian pengeroyokan. Kemudian Eke alias Eko bin Baharudin 20 tahun warga Tanjung Tambak Baru juga yang menghentikan sepeda motor yang pertama kali sehingga memberhentikan korban sehingga korban terjatuh dari motor yang dibawa dari tempat cukur.
Kemudian saudara Firdaus bin Sopian Heriadi 19 tahun, juga sebagai warga Tambak Baru yang menghentikan korban yang membawa kendaraan saudara JP. Kemudian saudara Ahmad Soni bin Anang Udin, umur 21 tahun, juga warga Tambak Baru, yang pertama kali menghentikan kendaraan bermotor. Dengan hasil penyelidikan dan penyidikan kami terkait data-data atau informasi atau hasil review dari saksi-saksi, ini kami mendapatkan tersangka atas nama Juandi bin Nukman, 37 tahun, pekerjaan tani, Desa Tanjung Lalang, Kecamatan Tanjung Batu. Pada saat di video melakukan perbuatannya menggunakan baju kaos warna hijau. Ya. Kemudian saudara Imam Ghazali bin Yaumin, 34 tahun, warga Desa Tanjung Tambak, di mana ada video pelaku menggunakan celana pendek warna abu-abu tanpa memakai baju. Kemudian saudara Ahmad Darmawan bin Badarudin, 43 tahun, warga Desa Tanjung Tambak Baru. Dari video yang ada, kemudian diklarifikasi dan sesuai dengan saksi-saksi yang ada, ini menggunakan kaos kaos biru, celana pendek training warna merah. Ya ini ya, ini maksudnya. Ya. Kemudian pada hari Selasa, pada tanggal 31 Januari lalu, sekira pukul 18.30 itu terjadi pengeroyokan yang mengakibatkan saudara Eko Hardiansyah bin Sudirman meninggal dunia, di mana kejadian tersebut bermula dari pemilik motor Juandi datang ke tempat pangkas rambut milik saudara JP. Kemudian pada saat motornya itu diparkirkan dengan kunci kontak masih melekat di motor, kesempatan ini dilihat oleh almarhum Eko Herdiansyah yang pada saat itu melintas. Kemudian almarhum ini kemudian memarkirkan kendaraannya di semak-semak di samping atau seputaran tidak jauh dari situ tempat pangkas rambut saudara JP ini untuk disembunyikan. Kemudian Eko Herdiansyah almarhum ini kemudian melancarkan aksinya mencuri kendaraan milik saudara Juandi, ya, yang sedang melaksanakan cukur rambut. Ya, kemudian setelah itu membawa kabur motor saudara Juandi ini oleh Eko Herdiansyah. Kemudian mereka, saudara JP dan saudara Juandi ini melakukan pengejaran dan berteriak maling, sehingga memicu atau mengundang warga lain untuk melakukan pengejaran. Nah, dari hasil pengejaran itu ya, ada beberapa orang yang langsung menghentikan kendaraan atas nama saudara Firdaus dan Ahmad Soni. Setelah jatuh, saudara Eko Herdiansyah ini kemudian mengeluarkan pisau, ya, ini pisaunya untuk menghalau massa yang akan menangkap almarhum. Karena lepas dari situ, kemudian yang bersangkutan ini lari ke arah sungai, kemudian berhasil melalui rawa-rawa. Setelah muncul di pinggir sungai, ternyata sudah ditunggu oleh banyak warga, sekitar 100 warga yang ada di situ. Kemudian terjadilah penganiayaan yang mengakibatkan saudara Eko Herdiansyah ini meninggal dunia. Ya, meninggal dunia. Kemudian dalam perjalanan, ya,
Karena begitu sampai di puskesmas, almarhum sudah meninggal dunia. Kemudian dengan kejadian tersebut, ya pada hari Kamis tanggal 2 Februari, saya memerintahkan anggota Satreskrim untuk membentuk satu tim untuk mengungkap perkara ini, membackup unit reskrim Polsek Tanjung Batu yang pada saat beberapa hari yang lalu sudah melaksanakan kegiatan penyelidikan dan kegiatan pengamanan terhadap motor yang dibawa oleh Saudara Eko Herdiansah. Setelah pada Kamis tanggal 16 Februari kemarin, tim sus gabungan ya melakukan pemanggilan terhadap 3 orang yang dicurigai ya melakukan perbuatan 170 atau penganiayaan berat tersebut. Ya, dari hasil tersebut maka kami mengamankan 3 orang ini untuk kemudian diinterogasi dan klarifikasi terkait bukti-bukti yang ada maupun saksi yang telah kami lakukan penyelidikan. Begitu. Kemudian saat ini masih kita amankan di sini, ya. Diamankan dalam artian dilakukan pengekangan dalam rangka penyelidikan dan penyidikan. Ya. Barang bukti yang sudah kita amankan saat ini di belakang teman-teman media, ini ada motor ya, yang satu milik korban ya, DBG 5449 NE, kemudian yang diambil oleh korban yang berada di sebelah kanan rekan-rekan itu Yamaha Vixion warna hitam, kemudian sejenis pisau yang digunakan untuk mengancam warga yang akan menangkap korban, kemudian kayu ya, ini kayu yang digunakan untuk memukul korban, kemudian baju dan celana ya, dan alat cukur yang digunakan untuk yang digunakan pada saat itu. Kemudian ini ada STNK dan flash disk terkait video-video kegiatan atau kejadian pada saat itu. Itu rekan-rekan media yang perlu saya sampaikan terkait ungkap perkara, dan saat ini masih kita lakukan penyelidikan dan penyidikan terkait perkara ini. Demikian. Bang, yang menjadi pertanyaan utama masyarakat itu yang sekilas pemilik motor jadikan tersangka, sebenarnya peran yang bersangkutan itu seperti apa Bang persisnya sehingga mengakibatkan meninggal dunia itu? Perannya yang melakukan pemukulan dan penganiayaan. Ya, dari saksi yang ada, kemudian adanya video. Ya, ini salah satu alat bukti. Kemudian keterangan-keterangan dari para saksi-saksi yang ada, ini semuanya mengarah kepada pemilik kendaraan ini, siapa? Vixion, Pak Saudara Yuandi ini. Ya, mengarahnya ke situ. Dan dia sudah mengakui sendiri bahwa yang bersangkutan memang ikut melakukan kegiatan pengeroyokan itu. Begitu. Bang, apa karena ada tersangka lain Bang yang ikut terlibat? Masih lidik. Ya, saat ini yang dua setelah Pak Saudara Yuandi ini kita masih lakukan penyelidikan pengembangan. Ya. Bang, korban ini kan apakah juga ada teman terlibat? Karena dia sendiri kan bawa motor. Jadi kalau dia bawa motor dia sendiri, gimana proses dia untuk melakukan aksi pencurian? Apakah memang ada teman lain selain korban ini? Hingga dia juga kalau ada teman lain, ya berarti motornya ini tidak perlu dia parkirkan. Otomatis temannya pasti membawa, tidak perlu memarkirkan ke semak-semak. Karena ini kalau kita lihat rentetan ceritanya, ini tidak mungkin ada temannya, karena motor ini sudah siap untuk dilakukan aksi pencurian oleh korban ini. Tapi karena tidak ada temannya, makanya korban ini memarkirkan
Yamaha Fictionnya ini ke semak-semak dengan tujuan setelah mungkin melancarkan aksinya itu akan datang ke situ mengambil lagi. Nah, tapi karena tidak berhasil, nah begitulah kejadian. Nah, ada keterangan dari saksi yang meringankan dari pihak korban, karena dari keterangan dari pihak keluarga menyebutkan bahwa korban ini sebelum diamuk massa dia ini kan pernah mengurus BPJS tenaga kerja. Apakah memang demikian? Ada cerita seperti itu atau gimana dari proses penyelidikan itu? Kita masih menanyakan kepastian apakah betul dia mau mengurus ini. Terkait dengan itu kita lebih fokus kepada kenapa sampai terjadinya penganiayaan ini. Ini yang perlu kita cari titik poinnya, bahwa penganiayaan yang mengakibatkan korban yang meninggal dunia ini sudah melanggar hukum. Nah, itu yang kita kejar. Terkait dengan adanya kegiatan sebelum itu cuma sebagai penunjang atau pembantu kronologi dari jalan ceritanya. Nah, begitu. Untuk tas korban nggak ada, teman. Bagaimana? Ada tas, katanya kan ada tas korban yang isinya berkas. Iya. Ijazah. Katanya siapa? Katanya korban. Ada tasnya. Iya. Oh, kita belum temukan di mana, karena pada saat itu di masa banyak. Ya. Ijazah korban. Ijazahnya ada. Oh, ijazah ada. Tas kan. Ya, kalau tasnya tidak ditemukan. Ijazah karena mungkin lepas ya. Itu rangkaian dari ceritanya. Bang, himbauan bang. Oh, baik. Terima kasih. Tidak ada lagi yang lain yang mau ditanyakan? Cukup ya? Hah? Ancaman hukuman. Ancaman hukuman Pasal yang ditetapkan. 20, ya, pasalnya 170 ayat 2 butir 3 KUHP. 12 tahun penjara. Ya, maksimal ya. Paling lama, ya, betul. Hah? Iya. Kalau memang terbuktikan ini akan dikembangin lagi. Ya, kalau nian ya ancaman hukumannya seperti itu. Dari tiga tersangka ini ada mungkin juga sebagai provokator sehingga aksi itu mengajak masyarakat untuk melakukan. Ya, masih kita dalami karena yang berteriak tadi ini memang ada teriak maling, ya kan, itu dari 3 teriak itu. Saya rasa teman-teman wartawan tadi sudah mendengar bahasa saya. Ya, dari teriakan itu, dari keterangan para saksi yang ada, nah itu memicu keluarnya warga. Ya. Jadi imbauan saya kepada seluruh warga, khususnya penduduk atau masyarakat wilayah hukum Polres Ogan Ilir, Kabupaten Ogan Ilir, agar memang saat ini kita pahami bersama bahwa pertama kondisi ekonomi negara kita sekarang lagi ada lagi susah. Kemudian ini memicu sampai banyaknya tenaga kerja yang menganggur. Kemudian yang berikutnya lagi memicu pada situasi perekonomian, sehingga menimbulkan keresahan terkait dengan banyaknya 3C yang ada ini. Pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, kemudian pencurian kendaraan bermotor. Nah, hari ini adalah salah satu dari 3C itu, yaitu pencurian kendaraan bermotor. Saya himbau kepada warga, memang ini sangat merisaukan. Kita adalah warga negara yang patuh dengan hukum. Semua aturan di dalam negara kita ini wajib kita taati. Dengan apa? Menjunjung tinggi hukum. Ini sudah teman-teman dan seluruh warga sudah paham ini. Oleh karenanya saya himbau, apabila ada pelaku kejahatan apapun bentuknya, tolong diamankan di desa dan jangan melakukan atau melaksanakan kegiatan main hakim sendiri. Intinya kita tidak boleh main-main dengan hukum. Ya, karena kenapa? Nanti akan berdampak kepada pelakunya dan kemudian masyarakat yang ada di sekelilingnya. Ini kemudian yang berikutnya lagi, tadi ada cerita, ada kronologi bahwa motor dari rata-rata warga kita ini banyak diparkirkan sudah aman, tapi kunci kontaknya tidak dicabut. Ini memacu kepada yang lain, pencuri-pencuri atau pelaku-pelaku yang lain ini mencuri kendaraan bermotor. Kita kembalikan lagi kepada warga supaya tidak lalai dalam mengamankan barang milik pribadinya, termasuk kendaraan dan rumah.
termasuk juga barang berharga yang lain. Oke, ada lagi? Artinya korban jadi tersangka ya? Ya, konsekuensinya seperti itu. Makanya ini kita melihat bukan korban dari jadi tersangkanya, seorang korban jadi tersangka, bukan. Perbuatan yang dilakukan itu lain ceritanya lagi. Ya, yang almarhum yang sudah meninggal ini merupakan salah satu dari pelaku dari pencurian bermotor. Namun karena dilakukan main hakim sendiri sehingga berbalik. Ya, berbalik. Jadi yang tadinya itu sudah dia tadinya menjadi korban, akhirnya karena sesuatu hal yang sudah dilakukan menimbulkan atau mengakibatkan orang lain meninggal dunia, ini mengakibatkan yang bersangkutan harus diperiksa. Demikian. Oke, bungkus.